Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mari sama-sama pertama kali kita buka kuliah subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya, dan waktunya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, atau yang pernah mewakafkan sebagian hartanya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan, kekhilapan selama hidup mereka ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini. Kalau ada di antara kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia ya Allah, menurut Engkau ya Allah. Semoga kita berharap kita semua yang ada di pondok pesantren Nurul Ilmi ini, para guru-gurunya, para pimpinannya, seluruh santrinya, dan bahkan semua orang tua kita dan wali santri senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan dalam segala urusan, diluaskan dan diberkahi rezeki yang didapat, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan seluruh santri di pondok ini, yang putra maupun yang putri, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang berguna, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas apa itu syukur. Apa itu syukur?
dan berapa macam pembagian syukur itu, dan apa di antara manfaat kita bersyukur. Bersyukur itu atas apa? Pertanyaannya, bersyukur atas apa? Ya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur itu atas apa? Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang namanya bersyukur, ya. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, apa itu nikmat? Ya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa itu nikmat? Nikmat Allah itu apa? Boleh kalian tulis, ya. Nikmat Allah adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama kita lahir di permukaan bumi ini. Jadi nikmat Allah adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama untuk kita hidup di permukaan bumi ini. Apa nikmat itu? Modal, kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama untuk kita hidup di permukaan bumi ini. Sekali lagi, ini harus kasih contoh baru paham. Nikmat Allah adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama untuk kita hidup di permukaan bumi ini. Contoh nikmat Allah, contoh-contohnya. Satu, ya, ketika kita lahir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki atau kedua kaki. Ini contoh, ya. Nikmat Allah itu contohnya ketika kita lahir diberikan oleh Allah untuk modal pertama hidup kita di dunia ini kedua kaki. Namun kedua kaki itu belum bisa digunakan untuk menopang tubuh, yaitu berdiri. Belum bisa digunakan untuk berjalan, apalagi melompat dan berlari. Yang ada hanya baru kaki untuk modal pertama kita hidup di dunia ini. Dan kaki itu belum ada kekuatan untuk menopang tubuh kita, yaitu berdiri, untuk berjalan, apalagi untuk melompat dan berlari. Titik, dengarkan. Apa ada anak kecil ketika baru lahir langsung bisa berdiri? Apa ada anak kecil ketika lahir langsung bisa berjalan? Apa ada anak kecil ketika lahir langsung bisa lari bahkan melompat? Tidak ada. Kekuatan kaki untuk menopang tubuh, untuk berdiri, kekuatan pada kaki untuk bisa dipakai berjalan, kekuatan pada kaki untuk bisa dipakai berlari, apalagi melompat, itu belum ada ketika kita lahir.
Yang ada baru modal pertama untuk kita hidup di permukaan bumi ini, yaitu kedua kaki tersebut. Paham? Nah, dengarkan. Dengan rasa cinta dan kasih sayang ibu bapak kita dan orang-orang di sekeliling kita, kita diberikan oleh mereka kebutuhan tubuh kita, dikasih makan, dikasih minum, dikasih vitamin dan macam-macam kebutuhan tubuh kita. Dan lama-kelamaan dengan perjalanan waktu, kaki itu mulai kuat, bisa dipakai untuk berdiri. Dilatih, kaki itu akhirnya bisa dipakai untuk berjalan. Dilatih, kaki itu bisa dipakai untuk berlari, bahkan untuk melompat-lompat. Maka kekuatan pada kaki bisa dipakai untuk berdiri, bisa dipakai untuk berjalan, bahkan melompat dan berlari. Maka itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan pada kita. Paham? Belum? Ketika kita lahir hanya diberikan dua kaki, kaki itu belum punya kekuatan. Jangankan dipakai untuk melompat, jangankan dipakai untuk berlari, jangankan dipakai untuk berjalan, untuk berdiri pun menopang tubuh, kaki kita belum punya kekuatan. Maka dengan rasa cinta dan kasih sayang orang tua kita dan orang-orang di sekeliling kita, dia perhatikan kita ini anaknya. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih susu, dikasih vitamin, macam-macam kebutuhan tubuh kita. Dan kaki kita lama-lama punya kekuatan. Dan akhirnya kaki itu bisa dipakai untuk berdiri. Dengan dilatih oleh orang tua untuk kita berdiri dalam perjalanan waktu, kaki kita bisa dipakai untuk berjalan, bahkan untuk berlari, bahkan untuk melompat. Kekuatan pada kaki untuk bisa berdiri, kekuatan pada kaki untuk bisa berjalan, kekuatan pada kaki untuk bisa berlari dan melompat, itu waktu lahir belum ada. Sudah ada belum? Belum ada. Yang ada hanya apanya? Yang ada hanya apanya? Kaki yang mungil, yang belum punya kekuatan, sebagai modal pertama untuk kita hidup. Maka dengan dikasihnya rasa cinta dan kasih sayang oleh Allah kepada orang tua kita dan kepada orang-orang di sekeliling kita, diberikanlah kebutuhan tubuh kita. Diberikanlah kita makan, diberikan kita minum, diberikan kita susu, diberikan kita vitamin. Dilatih kaki kita ini untuk berdiri, dilatih kaki kita untuk berjalan, dilatih kaki kita untuk berlari. Bahkan akhirnya kaki kita mampu digunakan untuk melompat. Paham? Jadi apa itu nikmat? Kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di permukaan bumi ini. Contoh nikmat apa? Kekuatan pada kaki bisa digunakan untuk berdiri, berjalan, melompat, dan berlari. Itu contoh nikmat yang Allah berikan pada kita. Tolong perhatikan, supaya kamu paham betul. Nih guru-guru juga dengerin. Jangan merasa udah jadi ustadz, merasa hebat semua, udah merasa pinter semua.
Contoh lagi, ketika kita lahir diberikan oleh Allah untuk modal pertama kita hidup, yaitu otak, akal. Contoh lagi nikmat ini. Ketika kita lahir diberikan oleh Allah untuk modal pertama kita hidup, yaitu akal. Tapi akal kita ketika kita lahir belum mampu itu untuk berpikir macam-macam tuh. Apalagi berpikir untuk membuat bumbu masakan. Udah bisa? Apalagi berpikir untuk bisa menyuci. Bisa? Belum bisa. Apalagi berpikir untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan matematika. Udah bisa? Belum. Apalagi berpikir bagaimana cara menghafal Al-Quran dan hadis. Udah ada? Belum. Allah berikan ketika kita lahir untuk modal pertama kita hidup, yaitu akal dan otak yang sangat sederhana. Bagaimana contoh sangat sederhananya? Otak baru bisa menginstruksikan untuk kita menangis sambil berteriak semampu kita ketika perut lapar, ketika kita haus, ketika kita menginginkan sesuatu yang belum ada, atau otak kita baru bisa menginstruksikan kepada kita untuk kita menangis ketika kita sedang merasa tidak nyaman. Misalnya setelah pipis dan setelah buang air besar. Nangis tuh. Otak kita hanya baru bisa menginstruksikan hal yang sederhana untuk kita menangis. Sebagai tanda ada sesuatu yang kita inginkan kepada ibu bapak kita. Betul nggak? Bisa menginstruksikan untuk kita apa? Bisa baru hanya menginstruksikan kita untuk nangis karena haus. Karena apa? Karena lapar. Menangis karena apa? Karena lagi sedang tidak nyaman baru pipis. Karena sedang tidak nyaman baru buang air besar. Karena merasa tidak nyaman, karena merasa terganggu, ada apa. Otak kita begitu sederhana, hanya baru bisa menginstruksikan hal-hal seperti itu. Dengan rasa cinta dan kasih sayang ibu bapak kita dan orang-orang di sekitar kita, diberikan kebutuhan tubuh kita, diberikan kita makan, diberikan kita minum, diberikan kita susu, diberikan segala apapun yang kita butuhkan, vitamin dan nutrisi dan sebagainya dan macam-macam yang kita butuhkan. Bergaul kita, berinteraksi kita, disekolahkan kita dari PAUD, TK, SD, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai nanti perguruan tinggi. Ini otak diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan otak itu sudah bisa menampung berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Maka kemampuan otak bisa menampung dan menerima berbagai macam informasi dan ilmu. Bahkan juga kemampuan otak bisa mengekspresikan kembali, menjelaskan kembali ilmu-ilmu tersebut untuk bisa dipahami oleh orang lain. Maka kemampuan otak tersebut untuk menampung berbagai macam ilmu, informasi, dan untuk bisa menginstruksikan untuk kita menjelaskan kembali ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Bahkan untuk kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan dan masalah dalam hidup kita. Maka kemampuan otak untuk itu salah satu contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan otak untuk seperti itu ketika kita lahir belum ada.
Ketika Anda lahir, dengerin. Ketika Anda lahir, sudah adakah otak Anda atau otak kita atau otak Abi semua, otak manusia ini ketika lahir, sudah mampukah anak itu langsung bisa menyelesaikan menjawab persoalan matematik? Sudah bisakah otak manusia ketika baru lahir sudah langsung bisa untuk meramu berbagai macam bumbu untuk masak supaya enak dimakan? Belum. Sudah bisakah otak kita misalnya ketika kita lahir sudah mampu menginstruksikan kita untuk melukis? Belum. Untuk membuat panggung? Sudah belum? Belum. Baru hanya bisa apa? Menginstruksikan kita untuk nangis. Hanya baru itu bisanya. Maka dengan rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada ibu bapak kita dan kepada orang-orang yang di sekitar kita, diberilah kita makan, diberilah kita minum, diberilah kita susu, diberilah kita vitamin, diberikan berbagai macam kebutuhan tubuh, kita bergaul, kita berinteraksi dengan orang banyak, kita disekolahkan dari PAUD, dari TK, dari SD, dari sanawiyah, dari aliyah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, diisi otak ini dengan berbagai macam informasi dan ilmu, maka kemampuan otak untuk bisa menerima berbagai macam informasi dan berbagai macam ilmu dan kemudian mampu menjelaskan kembali, bahkan melakukan apapun yang dia sudah tahu, yang dia sudah mampu, maka kemampuan itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab ketika kita lahir, kemampuan otak untuk begitu tuh belum ada. Kemampuan otak kita untuk begitu belum ada. Yang ada hanya mampu untuk ngapain? Untuk nangis. Maka kemampuan otak untuk berpikir, kemampuan otak untuk menerima berbagai macam informasi, ilmu, pengetahuan, kemampuan otak untuk menginstruksikan kita, mampu menjelaskan apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari kepada orang banyak, kemampuan otak kita untuk mampu, misalnya seorang ibu dalam memasak, untuk mengenal macam-macam bumbu masak dan bagaimana mengolahnya untuk bisa menjadi satu bumbu yang enak. Kalau kita memasak, misalnya masak ikan, masak daging, maka kemampuan otak untuk seperti itu, ya. Bahkan ada orang otaknya mampu untuk ngapain? Untuk membuat pesawat terbang. Coba lihat, bayangkan pesawat terbang. Besi yang begitu berat, baja yang begitu berat, itu dengan kemampuan otak yang Allah berikan, mampu besi itu terbang. Bukan cuma terbang. Ngapain otak? Ngapain besi itu? Mampu membawa penumpang, barang, dan berbagai macam yang berat-berat, bukan cuma 1-2 ton, bisa bahkan puluhan ton. Subhanallah, subhanallah. Maka kemampuan otak untuk itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba tukang kamu lihat. Ini bangunan masjid ini, coba lihat. Ayo, kemampuan tukang untuk bisa menyusun, mengolah pasir, air, batu, semen, besi, kaca, dan sebagainya, kayu, untuk membuat masjid yang megah ini. Subhanallah, subhanallah. Itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan. Coba lihat orang buat kapal laut. Ayo, kapal laut itu besi baja kan? Berat nggak?
Besar nggak? Bisa terapung di atas air laut. Bahkan bisa berjalan di atas air laut. Bahkan bisa membawa penumpang dan barang-barang yang begitu banyak. Bayangkan, itu baja loh. Kok bisa ngambang ya? Itu baja loh. Kok bisa jalan ya di atas air laut yang ombaknya begitu kencang. Loh, itu besi baja yang berat loh. Kok bisa yang ngambang dan berjalan bahkan menuju tempat yang subhanallah akan dituju kemana itu kapal laut. Subhanallah, subhanallah. Maka kemampuan otak bisa membuat besi baja yang begitu berat dengan berbagai macam komponen-komponennya menjadi kapal laut yang begitu besar, bisa berjalan di atas air laut dengan ombaknya yang begitu keras dan begitu kuat. Bahkan bisa membawa penumpang yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Bahkan belum lagi barang-barang yang dibawa ke dalam kapal itu. Subhanallah, subhanallah. Maka kemampuan otak untuk membuat kapal laut itu contoh daripada nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Paham? Otak yang Allah berikan kemampuan untuk mengolah kapas, memintal kapas dan menenun kapas. Bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa menjadi kain. Oleh para penjahit, kapas itu yang sudah menjadi kain itu digunting dan dijahit yang akhirnya bisa kita gunakan sebagai baju pelindung tubuh kita. Maka kemampuan penjahit untuk bisa menggunting dengan pola-pola yang tertentu, untuk bisa menjahit menjadi baju dan menjadi pakaian, itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Jangan tidur. Ini penting supaya kamu paham nikmat itu apa. Ngerti? Ngerti? Jadi nikmat apa nikmat? Satu orang aja yuk. Nikmat apa? Atau sama-sama? Kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama untuk kita hidup di dunia ini. Contoh nikmat apa? Kemampuan kaki bisa digunakan untuk berdiri dulu langsung berjalan, berdiri, berjalan, melompat bahkan berlari. Contoh nikmat lagi apa? Kemampuan otak untuk bisa menginstruksikan tubuh ini, ya kan toh? Kemampuan tangan Anda untuk menulis, itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Karena apa? Karena ketika Anda lahir, tangan ini belum bisa digunakan untuk menulis. Kemampuan Anda untuk bisa membaca tulisan Latin, membaca tulisan Arab, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ketika lahir, tangan Anda sudah mampu untuk menulis belum? Ketika lahir, tangan Anda sudah bisa membaca atau belum? Mulut Anda sudah bisa membaca atau belum? Kemampuan lidah Anda, mulut Anda untuk bisa berbicara, mengungkapkan kata-kata, itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kemampuan lidahnya untuk bisa berkomunikasi, bisa untuk berdiplomasi, bisa untuk ceramah,
bisa menjadi seorang orator yang kalau dia berbicara orang terkesima mendengarkan omongannya. Itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan. Oke? Paham apa itu nikmat? Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Diingat, Allah bilang di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 34, wa in ta'ud a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Belum lagi nikmat oksigen. Nikmat oksigen ini subhanallah gratis. Anda bisa hirup melalui hidung Anda, sehingga tubuh kita masuk oksigen dan bisa bernapas. Maka oksigen yang kita bisa hirup, hawa bersih yang kita bisa hirup untuk masuk ke tubuh kita yang namanya oksigen itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pura-pura tidur. Jadi paham nggak nikmat itu apa? Nikmat itu paham nggak? Coba Anda pergi ke rumah sakit sekarang, coba lihat. Kalau nikmat yang namanya oksigen itu atau nikmat pada tubuh kita kalau sudah sakit. Banyak orang sekarang di rumah sakit, ya, ingin bernapas aja susah. Dengarkan. Banyak orang sekarang di rumah sakit ingin bernapas seperti kita aja susah. Enggak cuman orang tua, enggak cuman kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil juga ada. Sehingga apa? Sehingga dia harus beli obat, sehingga dia harus dimasukkan oksigen ke tubuhnya pakai selang. Belum lagi bayarnya berapa itu oksigen, belum lagi obatnya berapa belinya, belum lagi bayar dokternya, belum lagi bayar tempat dia nginap. Berapa kalau dia harus bayar itu oksigen itu. Maka sehat badan itu subhanallah, subhanallah, itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan pada kita. Anda bisa belajar menuntut ilmu. Ada tempat, ada guru yang mengajar Anda. Orang tua Anda alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah untuk membiayai pendidikan Anda, untuk SPP, untuk jajan, dan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kamu, beli baju, beli alat tulis, beli buku dan macam-macam. Maka kesempatan Anda bisa belajar menuntut ilmu, alhamdulillah juga di tempat yang cukup nyaman. Ya, apalagi sekarang Abi sedang bangun konblok itu, kamu lihat kan, itu 800 meter lebih, hampir 900 meter itu. Untuk nanti kalau sudah jadi kamu bisa ngapain? Main bola. Bisa ngapain lagi? Upacara, bisa acara pramuka, senam, macam-macam. Asik gak? Asik, kamu asik. Abi bayar nyari duitnya cukup lumayan. Doain aja, mudah-mudahan lancar. Ya kan? Ada tempat untuk belajar, ada guru yang mengajar, ada tempat yang cukup nyaman dan bersih. Ya, alhamdulillah orang tua diberikan oleh Allah rezeki, dibukakan oleh Allah rezeki, bisa membayar SPP kalian tiap bulan, bisa untuk memberi kalian uang jajan, bisa untuk diberikan uang untuk kebutuhan kamu, untuk beli alat tulis, untuk beli pakaian dan macam-macam. Itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan?
Karena banyak di luar sana anak-anak seumur kalian, dengerin. Banyak di luar sana anak-anak seumur kalian, jangankan untuk bisa belajar, jangankan bisa masuk pesantren, hanya fokus untuk belajar, hanya fokus untuk menuntut ilmu, hanya fokus untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Jangankan untuk itu, ya Allah, untuk makan pun mereka susah. Banyak nggak yang begitu? Untuk makan pun mereka susah. Jangankan makan ntar malam, jangankan makan untuk siang, untuk pagi pun sarapan dia harus mengais-ngais. Maaf, harus cari-cari dulu. Ada yang bisa dijual, baru dia bisa dapat makan. Ya Allah, jangankan bisa punya pakaian seperti kalian, maka tolong, Abi sangat sedih kalau melihat pakaian bertebaran di mana-mana, dibuang di tempat sampah tuh pakaian, sarung, pakaian. Ya Allah, mau kena kerudungan. Astagfirullahalazim. Abi sedih ngelihat orang tua kalian begitu susah mencari uang untuk memberikan pakaian untuk kalian, memberikan baju untuk kalian, memberikan sarung untuk kalian, memberikan kerudung untuk kalian, tapi kalian sia-siakan. Jatuh di jemuran gak diambil, gengsi. Astagfirullahalazim. Apa gak kasihan kepada ibu bapak kalian? Maka kalau kasihan, pakaian itu dijaga, baju itu dijaga, sarung itu dijaga, peci itu dijaga, kerudungan itu dijaga. Kalau jatuh, ambil, bersihkan, cuci lagi, jemur lagi. Dengarkan, itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka bersyukurlah, alhamdulillah, punya ibu dan punya bapak bertanggung jawab. Kalian dibiayai pendidikannya, dibiayai kebutuhan kalian. Itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Paham? Paham? Ayo berpikir. Maka Allah bilang dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kata Allah? Jika engkau mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitung begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan dan Allah sedang berikan kepada kita. Sekali lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah sedang berikan, yang kita sedang rasakan, atau yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati, begitu banyak nikmat-nikmat itu, subhanallah, subhanallah, kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa menghitung begitu banyak dan begitu mahal nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jelas? Jelas? Maka tolong syukuri nikmat tersebut. Dengerin, tolong syukuri nikmat tersebut. Allah berikan kesehatan, syukuri kesehatan yang Allah berikan. Jangan sembarang makan makanan, jangan sembarang minum minuman. Jaga kesehatan kita. Jangan apa semua masuk ke dalam perut kita. Apa aja yang merusak tubuh kita. Saya ada di
di handphone ini satu kiriman video anak kecil baru kelas 6 SD. Ya, anak kecil baru kelas 6 SD. Tahu nggak Anda? Tahu nggak Anda? Sudah gagal ginjal. Seorang anak perempuan berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, rumahnya di Cikarang. Dengerin, bukan untuk ketawa, untuk merenung. Bukan untuk ketawa. Anak kecil umur 6 tahun berobat kemana? Ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo 2 kali seminggu untuk cuci darah. 2 kali seminggu untuk cuci darah. Kenapa cuci darah? Karena ginjalnya sudah gagal. Kenapa ginjalnya gagal? Karena minum minuman, ya, serbuk-serbuk minuman yang membahayakan untuk ginjalnya, yang merusak ginjalnya. Banyak kan sekarang minuman-minuman serbuk, kayak serbuk-serbuk gitu. Kalau diminum dalam waktu jangka sekian, itu ginjal kita jadi rusak. Bahaya. Enggak perlu habis sebutkan contoh-contohnya. Ya sudah, kamu paham aja lah. Banyak minuman-minuman sekarang yang kita minum enak di lidah doang. Serbuk-serbuk yang mengerikan, zat-zat pewarna yang mengerikan, yang tidak sehat. Gula-gula yang tidak sehat, biang-biang gula yang tidak sehat untuk tubuh. Ya Allah. Akhirnya apa? Coba bayangkan. Anak SD kelas 6 SD perempuan seminggu sudah 2 kali cuci darah. Anda tahu nggak cuci darah? Dengerin, cuci darah itu apa? Darah disedot, dimasukkan ke mesin, semua darah yang di tubuhnya. Dari mesin itu diberikan selang, dimasukkan lagi ke tubuh yang dikeluarkan di sini, dimasukkan di sini. Darah itu sudah dikeluarkan semua dan dimasukkan ke mesin. Itu sakitnya bukan main. Kenapa harus cuci darah? Karena ginjalnya sudah rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Ginjalnya itu tidak bisa mengolah makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya. Maaf. Akhirnya air kencingnya, nya itu meracuni darah yang ada di tubuhnya. Saya bukan nakut-nakutin. Meracuni tubuhnya. Yang akhirnya apa? Kalau dia tidak cuci darahnya dengan cara darahnya disedot pakai selang, dimasukkan ke dalam mesin, dari mesin itu keluar lagi, dimasukkan ke tangan yang satu. Itu biayanya saja sekali cuci darah bisa 2 juta. Itu biayanya saja sekali cuci darah bisa 2 juta. Belum obatnya, belum sakitnya. Ya Allah. Dan banyak penderitaan itu, dahsyat itu. Sehingga anak itu sudah nggak bisa lagi belajar dengan baik. Sehingga anak itu sudah nggak bisa lagi belajar dengan. Nah, ini contohnya. Abi lihat nih, dengerin. Ini dia, anaknya itu. Coba doanya seperti apa? Nih, dengerin. Halo sahabat pasien, hari ini saya ada Dengerin. di RSCM. Dengerin. Kita temuin yuk anak-anak yang lagi rawat jalan. Nah, halo Mama. Permisi, tanya Dengerin. ya Mama ya. Pegang aja
Dengarkan. Halo, sayang. Ini siapa nih? Deska Aristia. Deska. Aristia. Panggilannya? Deska. Deska. Deska ini daerah siapa di Nakai? Dengerin. Oh, cuci darah. Berarti sakitnya apa? Ginjal. Gagal ginjal. Masya Allah, gagal ginjal kan? Iya. Ini kenapa bisa gagal ginjal? Dengerin, jangan ketawa. Awalnya dia nggak bisa pipis, Pak. Awalnya nggak bisa pipis. Iya. Keluar pipis. Nggak keluar pipis selama 3 hari. Terus Setelah itu pembengkakan, semua badannya pada badannya bengkak. dibengkak. Iya. Akhirnya mama bawa Ke rumah sakit. ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, Ya di diagnosanya katanya gagal ginjal. gagal ginjal. Itu kenapa kata dokter? Ya katanya karena kebanyakan minuman yang serbuk model kayak gitu. Jadi jarang minum air putih. Oh, jarang minum air putih, jadi Iya. minumnya yang berwarna. Iya. Gitu ya, Masya Allah. Perasaan mama seperti apa? Dengar divonis gagal ginjal harus cuci darah. Ya kalau untuk orang tua sih sakit banget hatinya gitu kan. Iya. Karena anak saya masih sekecil ini udah kena gagal ginjal. Jadi ini harus cuci darah. Harus cuci darah. Berapa kali seminggu, Mama? Seminggu 2 kali. Seminggu. Mama dari mana? Dari Cikarang. Oh, Cikarang itu kan jauh banget ke sini. Jauh. Emang jauh, Pak. Berarti Mama seminggu 2 kali. Iya. Kalau ke Poli bisa 3 kali. Bisa 3 atau 4 kali seminggu. Masya Allah, dari Cikarang. Iya. Berarti ke sini naik apa, Mama? Naik kereta. Masya Allah, naik kereta. Mama sama ayah, Enggak, sendiri. Berdua sama Deska. apa aktivitas ayahnya? Ayah supir. Oh, supir. Masya Allah, gagal ginjal harus cuci darah sayangnya. Gimana perasaannya coba? Kak Deska ya? Iya. Coba Kak Deska, gimana perasaannya cuci darah? Sedih sih. Jadi harapannya apa sayang? Ingin sembuh. Ingin sembuh. Ini sekolah. Sekolah. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kamu sembuh ya sayang ya. Masa depannya masih panjang. Ya. Coba doanya seperti apa? Stay. Ya. Caranya ya Doanya apa? mudah-mudahan Allah angkat penyakit Deska biar normal seperti anak-anak yang lain. Masya Allah. Amin. Doakan ya. Sahabat pasien ini Deska umur 12 tahun harus cuci darah 2 kali seminggu. Jauh banget dari Cikarang harus ke RSCM. Ya. Divonis gagal ginjal karena pola makan, jarang minum ya Mak. Pola makan dengan makanan yang terlalu banyak minuman yang berwarna. Oke, Ya. dah. Mungkin ini Dah. Paham kamu? Coba anak kecil umur 12 tahun sudah cuci darah karena gagal ginjal, karena minum minuman yang berserbuk. Itu tadi digitukan nggak disebutkan supaya nanti bisa digugat secara hukum itu. Makanya diinikan nggak dirahasiakan minumannya apa. Coba bayangkan umur 12 tahun. Apa bisa dia sekolah kayak kita sekarang? Apa bisa dia belajar seperti Anda sekarang? Karena jarang minum air putih. Kalau mau minumnya minuman yang berwarna-warna terus. Yang serbuk-serbukan. Astagfirullahaladzim. Zat pewarnanya pewarna yang tidak sehat lagi. Astagfirullahaladzim. Maka jaga kesehatan kalian. Jaga kesehatan kalian. Jangan sembarang makan, jangan sembarang minum. Makan gak mau makan sayur. Minum gak mau minum air putih. Paham? Ayo kalau sudah sakit begitu gimana? Ayo kalau sudah sakit gitu gimana? Hah? Ayo kalau sudah sakit itu bagaimana? Sengsara enggak? Menderita enggak? Susah enggak? Yang susah bukan hanya diri dia, orang tuanya juga susah, keluarganya juga susah. Maka
Tolong. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh banyak sekali. Kesehatan nikmat, bisa belajar seperti sekarang nikmat, bisa menghafal Quran itu nikmat. Banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tolong nikmat itu dijaga, nikmat itu disyukuri, syukuri, 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 syukuri,
Kuri